Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Daye Baduri Dewi. Kali ini kita akan membahas mengenai lagu Lati dari Weird Genius. Weird Genius adalah sebuah grup musik EDM yang terdiri dari Reza Octavian, Eka Gustiwara, dan Gerard Liu. Dan mereka merilis sebuah single lagu yang berjudul Lati. Di lagu ini Weird Genius berkolaborasi dengan penyanyi wanita asal Surabaya yang bernama Sarah Fajira. Sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dirilis, lagu Lati Weird Genius telah ditonton di channel YouTube kurang lebih 25 juta kali dan di Spotify 7 juta stream. Kesuksesan inilah yang akan diperbincangkan oleh teman-teman Mr. Daye pada konten kali ini. Teman-teman Mr. Daye juga bakal membahas soal daya magis yang membuat lagu ini dulu. Sebelum kita masuk ke acara utama, tidak ada salahnya kita baca dulu lirik lagu dari Lati Weird Genius featuring Sarah Fajira. Check it out! Oke, halo semuanya. Nyasa. Hai. Ya, sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri satu-satu dulu ya. Mulai dari Mas yang baju hitam nih. Mainnya Maldis Dharma. Oke, lanjut, Mbak. Ini yang udah Oh, sering iya. kayak nih. Nama saya Lydia. Oke. Udah mungkin itu aja. Actionnya nanti panjang. Langsung, Mbak. Horas. Oke, Mas. Nama saya Lela Kristiani Madula. Oke, lanjut ya. Masih ada, Bang? Itulah, Sorry, Bang. oke. Bang, Ya, sorry, kan. Mas. Tolong lah. Boleh, Mas. Nama saya Nobody. Oke, Nobody. Mr. Nobody ya. Bodoh amat. Iqbal Supriana, panggil saja Iqbal. Oke, hari ini kita mau analisa lagu dari Weird Genius featuring Sarah Fajira Iya. yang judulnya Lati. Udah pernah tahu sebelumnya sama lagu ini? Ya, lagi hype banget kan lagunya? TikTok. Iya. Udah. Iya. Mas ini diamnya Kenapa harus tunjuk tangan gitu? kan biar funny aja ya. Udah dengar. Mas datar banget ya? Heeh. Dia kayak apa? Lugu. Datar. Mas mau syuting nggak? Tahu sama Weird Genius nggak? Kita tanya satu-satu deh dari Mbak. Weird. Tahu nggak? Weird Genius. No. Nggak tahu ya? Enggak tahu. Mas Aldi tahu? Tahu? Cuman nggak semuanya. Kan mereka kan personil. Mbak Livia tahu? Saya lah tahu Weird Genius itu dari lagu ini sih sebenarnya. Dari lagu ini ya justru taunya ya. Hmm. Kalau Mas Nobody, Mas Iqbal, Saya tahu. oke makasih ya. Oke, sama Sarah Fajiranya tahu nggak? Mbak Livia tahu? Same as the apa sih? Dari lagu ini Yang juga. previous semua. Ngomong apa sih saya? Mas Aldi nggak tahu ya? No. Mbak Livia. Yang jelas dia wanita. Enggak, pertama aku ngeliat dia tuh kayak Citra Sarastika. Oke, Citra Scholastika. Neng. Citra Scholarship ya. Iya siap. Iya. Aku kirain dia Christina. nyanyi loh. Ternyata Sarah. Dan nggak pernah lihat dia sih. Nggak pernah lihat. Kayaknya dia pun nggak pernah lihat aku. Ya, kok nggak penting ya? Oke. Emosi. Coba tanya Mas Iqbal tahu nggak nih? Pegang tangan. Saya pernah ya? lihat, tapi nggak tahu di mana gitu. Apa juga. Dijapuk. Lagu Lati dari Weird Genius featuring Sarah Fajira ini udah ditonton kurang lebih 21 juta kali dalam 1 bulan. Lagu ini telah di-react oleh banyak YouTuber, bahkan dari mereka sendiri banyak yang memberi respon positif nih. Menurut kalian, apa sih yang buat orang banyak untuk interesting react lagu ini? Kalau menurut saya karena musiknya itu berbeda ya. Di sini dia EDM EDM kan bener? Iya, Tapi EDM. dia nge-mix sama musik tradisionalnya, ada beberapa instrumen tradisional dan juga ada bagian lirik itu yang berbahasa tradisional. Menurut saya sih Bahasa itu sih. Jawa ya. Iya, yang ngebuat orang wow, ini kreatif nih, ini baru nih gitu. Mengangkat ke Indonesia. Yes. Oke, Mas Iqbal boleh ditambahin? Tiba-tiba saya sih.
Emosi ini saya lama-lama nengok. Lahi kita. Yang berbeda jelas kalau masalah originalitas mereka tidak original ya menurut saya, tapi cuma Karena udah ada, udah berinovasi pernah saja. ada, Mungkin yang membuat dia lebih hype itu di Indonesia sekarang adalah cara Eka Gustiwana dan teman-teman mengangkat kesusastraan Jawa. Mas Aldi gimana? Masalah ya dengan modern percampuran dengan Tradisional. kan akulturasi ya dari bahasa sih. Bagus itu. Dengan dari elektronik bisa mensinkronkan dengan bahasa tradisional kan agak susah sih. Kalau gue itu agak susah menyambungkan, dan dari lagu itu mereka memasukkan dengan video yang bagus sih. Jadi sejalan. Jadi mereka dengan elektronik modernnya masuk dengan bahasa kesusastraannya. Seperti itu sih. Mbak Lela gimana? Oke, kalau menurut aku kenapa banyak orang yang nge-react gitu, selain satu ya memang orang nggak ada kerjaan kan. Karena kan emang lagi masa karantina dan ada launch lagu baru gitu, ya orang pasti langsung notice gitu kan. Itu sih yang bikin menurutku penontonnya meningkat. Terus dari gitu musiknya anak millennials banget, dan sebenarnya kalau untuk mix sama yang tradisional itu udah pernah ada ya, tapi aku lupa siapa penyanyinya. Kayak ini juga sih, kayak si Agnes Mo kan juga dia banyak kan yang lagu dia yang udah kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang baru, cuman memang lagunya easy going. Terus milenial banget, apa ya, jadi asik aja gitu. Sebenarnya kalau untuk hal baru sih nggak baru. Sebelumnya udah baca liriknya nggak? Aduh, Semua ya? aku baca dulu. Saya sudah. Udah ya? Udah. Mas Aldi. Iya, Tapi iya. maaf kalau Anda hafal ya. Oke. Jadi menurut kalian nih, lirik dari lagu ini membicarakan soal apa sih? Dari Mas Aldi dulu deh. Yang jelas FGD sendiri mereka memang menjelaskan itu masalah perempuan. Oh, berarti mereka pernah diinterview gitu ya? Bukan, mereka kan menjelaskan di YouTube-nya. Oh, di YouTube-nya. Ada tautan captionnya sih bahasanya gitu. Mereka menjelaskan mengenai itu seorang wanita yang tersakiti sih bahasanya, yang kayak apa? Bad relationship gitu. Bad relationship. Itu dari Toxic. situ ya. Dari Mbak Lela sendiri? Ya, menceritakan apa ya? Iya. Liriknya tuh yang menceritakan itu, si cewek itu merasakan kesakitan tapi awalnya bahagia gitu. Awalnya dia bahagia, terus kayak lama-lama kok jadi kayak gini ya, kok jadi sakit ya aku jadinya gitu. Jadi cinta itu nggak cuman indah tapi menyakitkan. Kalau menurut saya lagu Lati ini menjelaskan tentang domestic abuse sih. Domestic abuse. Iya, dari pandangan saya ya. Oke, sebelumnya domestic abuse itu apa sih? Itu kayak kekerasan yang terjadi pada rumah tangga atau ranah domestik ya, seperti itu. Seperti kita lihat nih ya, kalau kita menelisik dari liriknya saja, saya garis bawahi di I was born a fool, denying all the truth. Di sini menjelaskan si wanitanya menyesal akan apa yang dia pilih, kalau saya menangkapnya ya. Kemudian everything has changed, it all happened for a reason. Semua sudah berubah dan itu pasti ada alasannya kenapa ada perubahan itu. Perubahan di sini di awal, misalnya kita katakan suami atau pacar, dia baik nih, perhatian segala macem. Hubungan sudah berjalan, kok lama-lama dia lebih kayak posesif dan mulai main tangan, dan kebahagiaan itu kok berubah menjadi hal yang menyakitkan, seperti itu. Kemudian never want this kind of pain, turn myself so cold and heartless. Dia nggak mau nih ngerasain kesakitan ini, like dia nggak pernah expect ini bakal kejadi ke dirinya, karena di saat suatu hubungan ingin dimulai itu pasti pengennya ya kita saling menjalani dan ini akan bahagia nih. Penyesalannya di sini, dan juga di saat menurut saya highlightnya juga berada di refnya ya, yang bahasa Jawanya itu kowe ra iso mlayu saka kesalahan, aijining diri anak ing lati. Kamu tidak bisa lari dari kesalahan, harga diri seseorang terdapat pada lidahnya. Ini saya menjurus ke perkataan di awal ya. Misalnya pertama dia merayu, aku akan melakukanmu bagaikan bidadari, memperlakukanmu sebagai
seseorang yang Permaisuriku. permaisuriku, tapi permaisuri kok dipukulin. Oh. Dan di sini harga diri seseorang berada pada lidahnya. Saya menjurus juga kepada laki-laki yang banyak dikatakan adalah laki-laki itu perkataannya yang dipegang. Nah, seperti itu ya omongannya. Dan yang saya garis bawahi lagi di lirik, pushing through the countless pain, and all I know that this love is a bless and a curse. Di sini dia mengatakan dia sadar bahwa cinta itu adalah sebuah rahmat Oke. dan juga sebuah kutukan. Kok awalnya ketawa ya? Berkah nggak sih? Ya, Ya rahmat berkah. suka hati pula. Pria pula yang Oke, santai-santai ya. Kita debat santai ya. Kita Iya. nggak baku hantam, kita bukan debat politik kok. Di sini dia sadar tentang hal itu. Ya itu sih kalau menurut saya. Jadi kesimpulannya, domestic abuse di sini bisa jadi portrayal ya. Kalau hal ini sebenarnya toksik dan kamu harus keluar dari ini. Kamu yang dulunya cantik tiba-tiba makin lama makin turun nih. Oke. Udah menjadi wanita yang murung, wanita yang tidak seperti cerianya sebelumnya begitu. Karena menghadapi toxic relationship sendiri. Iya. Mas Iqbal nih kayaknya banyak mau disampaikan nih. Saya mau bertanya kepada Mbak Lydia. Domestic abuse ini sama dengan domestic violence? Sama, abuse, violence itu kan saudaraan ya. Ya, saudara. Sama-sama kekerasan lah begitu. Kekerasan. Kekerasan ini dalam bentuk apa aja nih? Sebenarnya kekerasan ada verbal sama non Sama verbal non-verbal. ya. Ada verbal dan Non verbal. non verbalnya ada nggak di lagu ini kira-kira? Dalam Kalau menurut pandangan saya di sini bisa. Bisa ya? Pain ini dia 2 kali penekanan ya. Never want this kind of pain sama pushing through the countless pain. Pain di sini bisa verbal sama non verbal. Kalau saya memandangnya begitu, Mas. Ya. Dan juga domestic abuse ini tidak hanya berkaitan dengan ada bekas pukulan saja. Dengan adanya verbal juga itu masuk Itu domestic domestic abuse, ya. sih kalau menurut saya begitu. Tapi dari lirik ini sih jelas yang never want this kind of pain ini jelas sekali sih. Tak pernah menginginkan rasa sakit itu. Ya sakit tuh tak menginginkan rasa sakit tuh udah mungkin kayaknya udah complicated kali. Udah semuanya di sana gitu. Dan semuanya bukan istilahnya kayak ya sakit ringan sih, kayak cuman verbal doang sih enggak. Yap. Jadi lebih jelas di situ sih. Menurut aku sih di situ. Saya rasa Weird Genius itu tidak hanya mengangkat permasalahan wanita di zaman sekarang, tapi juga di zaman dulu. Apa sih yang terjadi di zaman dulu gitu? Wanita di zaman dulu itu mereka di bawah kekuasaan laki-laki. Mereka tidak punya power. Dalam hal apa? Mereka tidak punya hak untuk berpendapat. Mereka tidak punya hak untuk bekerja di luar rumah gitu. Mereka bekerja di area domestik saja. Di kasur, di dapur, terus di sumur. Ya. Dan sekarang juga terjadi kayak gitu. Maaf saja, kan ada namanya di Jawa itu keraton. Keraton Ya. itu masih menerapkan konsep di mana wanita itu adalah kastanya di bawah laki-laki. Iya. Di mana kita bisa lihat itu, pertama, wanita tidak diizinkan memimpin keraton. Kedua, suku atau keturunan, Oke. keturunan itu diambil dari ayah gitu loh. Kalau di Minang nih, maaf soal Minang. Kalau Minang kan dari ibu tuh. Iya, iya. Misalnya suku Minang ibu Caniago berarti anak-anaknya semua Caniago. Caniago. Nah, kalau di Jawa nih kebalikannya gitu. Jadi saya lebih berfokus kepada wanitanya. Apa yang terjadi kepada wanita di lagu ini. Nah, kebalikannya ternyata wanita yang di lagu ini itu tidak lagi di budaya yang lama, yang mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, di lagu ini wanita ini berusaha struggle. Dia pengen balik menjadi wanita yang kuat di sini. Dia menjadi wanita yang berani di lagu ini gitu loh. Dari mana kita bisa melihat kemodernitasan si perempuan ini? Wanita sekarang itu mereka sudah bisa menjadi mandiri, mereka independen, Bekerja berusaha gitu ya. untuk menjadi berani dan kuat. Nih, dia bilang pushing through the countless pains. Maksudnya adalah dia berani menahan semua rasa sakit itu sendiri, gitu. Dia berani menghadang semua rasa sakit itu untuk bangkit, gitu. Apa bukti keindependenan si wanita ini? Oke. Dari bahasa Jawa yang di sini sudah diartikan oleh republika.co.id.
Oke. Ya, di sini ada sumbernya. Nah, ini. Setelah itu. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, terus lalu dilanjutin dengan bahasa Jawa, kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Dia menunjuk seseorang, kamu, yang saya kuat rasakan di sinilah kamu itu adalah dirinya sendiri. Yang ketika dia bilang cinta adalah curse, berarti dia di sana punya kesadaran diri bahwa poros dunia itu ada pada saya gitu loh. Kesalahan yang terjadi tidak lepas juga dari saya gitu loh. Oke. Jadi dia memperlihatkan kemandiriannya di sana gitu, bahwa wanita yang sekarang itu lebih kuat secara mental, secara hatinya dari sana, dari lirik itu gitu. Dari Mbak Lela mungkin ada yang mau ditambahkan tadi? Ya, jadi yang dari tadi kita bahas yang soal lirik Jawanya itu, nah itu ternyata pas tadi aku searching lah ya, itu peribahasa dari orang Jawa sendiri gitu. Nah, yang artinya itu yang artinya itu tadi mulutmu harimaumu gitu. Kamu kau hidup tuh dari perkataanmu itu gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi yang Iqbal bilang kalau itu tuh ditujukan untuk dirinya sendiri, no. Itu kan menurutku ya. Iya. Ya. Menurutku tuh si cewek ini gitu kan, dia justru kayak kok jadi kayak gini sih kamu? Karena kan itu tadi cowok itu kan dari perkataannya kan. Iya. Nah dia tuh dari kelihatan dia tuh cowok, laki itu dari perkataannya gitu. Jadi kayak jadi itu sebenarnya apa ya namanya ya? Klimaks dari problemnya si cewek ini, dia mau nunjukin ke cowok tuh, nih semua nih dari awal dari perkataanmu, aku jatuh cinta karena kau, aku pun sakit karena kau. Jadi emang dari gitu sih. Oke, bagaimana reaksi kalian soal penggunaan bahasa Jawa di lagu tersebut? Jawab simpel aja dari Mas Aldi. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Oke. Makasih loh. Ya kan jelas Isi. Indonesia punya. Kenapa harus keluar dari Indonesia? Harus ada karakteristik ya. Harus ada. Mbak Lela gimana? Oh, aku bangga banget. Bangga banget secara gila banget gak sih? Parah. Gila banget gitu. Parah. Parah sih, parah. Mbak Livia gimana nih? Gaul banget nih. Jadi market lagu ini kan sebenarnya internasional ya. Iya. Karena dengan penggunaan bahasa Inggris, full bahasa Inggris, hanya beberapa bait bahasa Jawa. Tapi di situ saya merasa di saat orang luar nih denger lagu itu terus ini bahasa apa nih? Dia jadi ngeh. Terus nyari artinya apa sih gitu loh. Terus itu bisa jadi campaign sih, sebuah promosi tentang budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Good. Oke. Kalau disuruh kasih skor nih, mau dikasih skor berapa sih dari 1 sampai 10? Mas Iqbal? Saya 7. 7. Ini udah semua ya, pergabungan antara komposisi musik sama lirik. Ya, 7. Mbak Lela gimana? Saya 8,5. 8,5. Mbak Livia? 8. Terakhir Mas Aldi? 9. 9. 7, 8, 8,5, 9. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Satu-satu ada yang mau disampaikan untuk penonton Mr. Dayak? Buat subscribernya Mr. Dayak, terus pantengin ya. Jangan lupa, pokoknya dipantengin, di-share. Pokoknya berkualitas nih. Oke, harus. Mbak Livia? Kalau menurut saya penting banget kita nggak cuma dengerin musik doang, dengerin lagu doang, tapi juga mengerti apa isi dari lagu Interpretasikan itu. aja. Ya, isi dari liriknya. Iya nggak Bang Aldi? Betul. Oke. Mas Aldi setuju aja ya? Setuju. Mas Iqbal sebagai orang Karena dalam. kalau untuk sebuah lagu ini memang luar biasa keren ya. Keren. Iya, Terus keren. Dari lirik, dari video memang bagus. Bener. Keren. Sukses. Mas Iqbal gimana sebagai orang dalam? Bagi orang dalam, kamu harus nonton itu tidak wajib dan tidak sunnah dan tidak makruh. Harus nonton itu tidak wajib, baik. Nonton di waktu luang, jangan nggak ada kerjaan. Yang Tapi- suka sama EDM, rekomen banget. Nonton itu hukumnya tidak wajib, tapi kalau sudah nonton jangan di skip. Jangan lupa di subscribe, Di like, di share, di komen.